Tubuh penuh luka. Baiklah kalau begitu. Siapkan air mandi hangat untukku, dan jangan lupa taburi minyak sitrus dan nyalakan lilin aromaterapi. Baik. Tidak ingin membuat masalah, ia melakukannya dengan cepat, sesuai permintaan bos pemarah itu. Bathtub sudah diisi air hangat dan taburan bubble bath, bercampur taburan rempah-rempah kesukaan bos. Sudah. Masuklah. Ikut bersamaku berendam. Leon memintanya ikut berendam. Membayangkan luka-luka di sekujur tubuhnya akan sakit lagi bila terkena air. Tapi, ia sudah menekankan pada dirinya, kalau ia adalah budak Leon. Tubuhnya saat ini miliknya. Ia akan melakukan apapun yang diminta lelaki itu. Karena percuma melawan. Lelaki itu adalah bos. Apa yang ia inginkan harus dilakukan. Jadi ia memutuskan untuk menuruti semuanya. Apapun yang diminta lelaki itu. Apapun. Titik. Ujar Jovita dalam hatinya. Baiklah. Mata Leon menatap tajam. Saat ia meminta ditemani mandi, ia melakukannya. Tanpa ada drama penolakan lagi. Ia menanggalkan semua pakaiannya dan masuk ke dalam bak bersama Leon. Butuh beberapa menit Leon untuk mengontrol otaknya dengan perubahan sikap Jovita. Ia terdiam untuk beberapa saat. Akhirnya, ia tahu kalau Jovita bersikap pasrah padanya. Ia tidak suka sikap Jovita yang seperti itu. Leon tidak bisa menebak hatinya sendiri. Ia tidak tahu menimbang hatinya. Apakah ini membenci Jovita? Apa ini rasa kasihan? Karena saat Jovita terluka dan menangis, ia juga merasa ada bagian hatinya yang ikut sakit. Karena cinta dan benci beda tipis. Tapi seorang Leon Wardana tidak tahu seperti apa itu cinta. Karena hatinya diisi kebencian dan dendam dalam hidupnya selama ini. Ia kadang merasa antara otak dan hatinya tidak sinkron. Terkadang, hatinya mengasihi wanita bertubuh mungil itu. Tapi mulutnya berucap lain dan bertindak lain. Jadi, antara otak Leon dan hatinya saling bertolak belakang. Dulu, ia membenci sikap berani dan wajah yang terlihat ceria dari Jovita saat di dalam hutan. Tapi saat ini, saat Jovita bersikap seperti yang ia inginkan, jadi wanita penurut, ia tidak menyukainya. Ia membenci keheningan itu. Jovita sudah masuk di dalam bak mandinya dan ikut berendam. Duduk di depan Leon. Lelaki itu baru menyadari banyak luka-luka yang sudah mengering di tubuh Jovita. Apa luka itu karena kelakuanku? Kata Leon dalam hatinya. Melihat luka di badan Jovita begitu banyak, bahkan luka baru di lengannya. Lebam berwarna biru. Mungkin karena ia mendorongnya kemarin. Leon merasa ada guncangan aneh dalam dadanya. Dulu, ia sangat senang bila membayangkan Jovita bila terluka dan kesakitan. Tapi melihat luka yang begitu banyak pada tubuh mungil Jovita, ia merasa lelaki rendahan yang bisa-bisanya menyakiti seorang wanita lemah. Menyadari begitu banyak luka-luka dan lebam-lebam pada Jovita, ia tidak bisa membayangkan bagaimana Jovita menahan rasa sakit dengan luka sebanyak itu di seluruh tubuhnya. Aku benar-benar monster jahat. Tapi siapa yang melakukan? Aku seperti ini itu karena ulah keluargamu. Kata Leon marah. Ia mengepal tangannya kuat di bawah air. Kalau sudah seperti itu, ingin rasanya ia menyakiti Jovita, melampiaskan kemarahannya pada wanita itu lagi. Dendam itu benar-benar mengubahnya menjadi monster jahat. Maka itu, ia tidak ingin menyakiti Jovita lagi. Kamu keluar dari bak mandiku. Luka koreng dalam tubuhmu membuatku jijik. Pakai pakaianmu dan jangan muncul di depanku dengan luka koreng seperti itu. Ujar Leon dengan mata tertutup. Kata-katanya sangat kasar, yang sangat menyakitkan. Jovita merasa sangat terhina dengan kata-kata Leon. Dengan cepat, ia menyingkirkan butiran-butiran air itu dari matanya. Ia merasa hatinya sangat sakit, tapi ia tetap tegar. Setelah berpakaian, ia kembali ke kamar menjauh dari Leon.
Aku butuh seseorang untuk pelampiasanku, tapi aku tidak mungkin memakainya saat ini. Ia terluka seperti itu, kata Leon dalam hati. Setelah berpakaian rapi, Leon menakar nomor Nana. Iya, bos. Bawa mawar merah ke kamarku. Bawa wanita ini dari kamarku. Urus dia. Ia masih aku pakai. Tapi sembuhkan luka-luka di tubuhnya, kata Leon pada Nana. Baik, bos. Tidak berapa lama, pintu itu terbuka. Seorang gadis cantik datang. Tubuhnya tinggi semampai. Bodinya seperti gitar Spanyol. Bila dibandingkan dengan tubuh mungil Jovita, ia bagai langit dan bumi. Perbandingan yang sangat jauh. Hai bos, Rose di sini. Suaranya lembut, senada dengan kecantikannya. Iya Rose, sebentar. Bawa wanita ini ke Nana. Pinta Leon memberi perintah pada dua orang laki-laki berbadan tegap yang menjemput Jovita. Baik bos. Suara mereka serempak dan tegas. Mari non. Dengan sopan, berbeda dengan perlakuan sebelum-sebelumnya yang semuanya bersikap tegas dan galak padanya. Hingga tiba dalam satu ruangan unik di lantai paling bawah. Ruangan yang dihiasi banyak pernak-pernik khas wanita. Desain setiap lantai di rumah berlantai 3 itu berbeda-beda. Tunggu di sini ya non, nanti Nana sebentar lagi mau datang, kata salah satu dari mereka meninggalkannya. Ruangan yang dicat berwarna kuning berbeda dengan ruangan-ruangan lain yang dicat sangat mencolok, glamor, dan meriah. Itulah yang terlihat dari kamar-kamar tersebut. Mata Jovita melihat-lihat bingkai yang tergantung dalam dinding. Ada 4 bingkai. Dalam satu bingkai ada pas foto lagi. Di dalamnya ada foto kecil ukuran 4x7 dan setiap bingkai foto diberi nama-nama bunga. Bunga krisan, bunga tulip, bunga lili, dan yang terakhir, dalam bunga diberi nama bunga red rose. Tempat apa ini? Apa ini rumah bordir juga? Bukannya kemarin aku baca di depan rumah ini PT Wardana Konstruksi, tapi sebelumnya bilang padaku ia juga seorang killer. Lalu, apa pekerjaan pria ini? Tanya Jovita menatap album yang tergantung di dinding. Tapi, kenapa malah rumah penjual jasa wig-wig? Apa sebenarnya pekerjaan lelaki bertato naga itu? Apa nama PT itu hanya sebuah alibi? Hara menimang-nimang. Ia sibuk melihat-lihat. Tiba-tiba, pintu ruangan itu terbuka. Dan seorang wanita berambut model blood masuk. Dengan pakaian serba hitam dan memakai sepatu boot berwarna hitam pula. Matanya mengawasi Jovita dari atas sampai ke bawah. Seakan-akan ia barang mau dibeli, yang harus diteliti terlebih dahulu. Ia melihat setiap sudut dari tubuh Jovita. Jovita merasa risih, tapi ia diam, mengingat tadi yang menyuruhnya ke wanita berambut blood ini adalah Leon, lelaki brengsek yang kejam. Duduk di sini, katanya, menyuruhnya untuk duduk di depan meja kerja wanita itu. Wanita itu membuka sebungkus rokok dan mengeluarkan satu batang, menyalakannya dan mulai meniupkan asapnya ke udara. Dan mulai meniupkannya ke depan Jovita. Saat itu juga, ia batuk-batuk karena diserbu asap berbau tembakau itu. Oke, siapa nama kamu, Nona? Jovita Hara. Oh, jadi kenapa bos melempar kamu ke saya? Apa ada yang salah? Menatap Jovita. Saya tidak tahu. Bisakah aku tidak usah kembali padanya? Maksudku, ke bos itu. Kenapa? Bos sudah memilihmu. Jarang dia memilih orang di sisinya. Hanya orang-orang yang tertentu yang bisa di dekatnya. Kata Nana. Berikan aku pekerjaan yang lain. Aku akan melakukan dengan baik. Apapun. Kata Jovita. Saat orang lain berlari ingin menaiki ranjangnya dan menikmati uangnya, kenapa kamu malah tidak mau?
Dia lelaki yang menakutkan, kata Jovita apa adanya. Ikut dengan saya. Kita akan memperbaiki kenapa bos memberikan kamu pada saya dulu. Biasanya dari saya dulu, baru ke dia, kata wanita itu. Membawa Jovita ke salah satu tempat seperti tempat perawatan tubuh. Tapi tempatnya mewah dan semua alat-alat peralatan kecantikan itu komplit dan sudah modern. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Jovita. Wanita itu memanggil 2 orang wanita, dan kedua orang itu membawa Jovita ruang perawatan VIP. Perawatan untuk Jovita dimulai dari terapis urut. Ia tidak biasa diurut, bahkan tidak pernah. Maka saat ia diminta diurut, tentu saja ia tidak mau. Kamu harus melakukannya. Itu prosedurnya, kata kedua orang terapis padanya. Ia tetap tidak mau. Hingga akhirnya Nara turun tangan memaksanya untuk tidur tengkurap. Saat mulai diurut, ia teriak-teriak. Suaranya seperti kambing mau dipotong. Aku tidak biasa diurut. Aku merasa geli, kata Jovita. Tubuhnya mengeliat-liat menolak. Kamu harus melakukannya kalau kamu ingin di sisi bos, kata Nana terlihat kesal karena Jovita menolak semua perawatan yang diberikan. Nana pengawas pekerja wanita. Aku tidak mau. Tolong berikan aku pekerjaan yang lain saja. Aku mohon, Mbak, kata Jovita memohon. Kamu pikir ada yang bisa menolak permintaan bos? Semua yang ia minta harus dilakukan. Kalau kamu tidak mau, tubuhmu dilempar ke kandang macan, ucap Nana. Tidak mengapa kalau harus dilempar. Yang penting, aku tidak mau kembali lagi padanya. Tolong bantu aku. Berada di dekat lelaki kejam itu membuatku susah bernapas. Jovita berharap wanita itu membantunya agar tidak ditempatkan dan mengurus bos garak itu lagi. Wanita itu mengeluarkan ponsel dari sakunya, menekan nomor Leon, memberitahukan kalau yang dikirim padanya menolak semua perawatan yang akan diberikan. Bos, wanita ini tidak mau menerima perawatan, bahkan ia menolak kembali. Berikan dia pekerjaan yang berat, yang membuatnya menyesal menolak ke kamarku. Baiklah, bos menyuruhku memintamu pekerjaan yang lain. Baiklah, sini. Membawanya ke kandang kuda, menyuruhnya membersihkan kandang kuda, memberi makan dan memandikannya. Jovita terdiam menatap kandang kuda. Apa aku hanya layak mendapatkan pekerjaan itu? Apa bisa jadi seperti wanita yang lain, Mbak? Aku bisa melayani pria hidung belang. Tidak, bos ingin kamu mendapatkan pekerjaan. Jangan membersihkan kotoran kuda. Bagaimana kalau aku jadi asistenmu? Apa benar-benar tidak ingin di sisi bos? Tanya Nana lagi. Tidak, lelaki itu terlalu menakutkan bagiku. Kalau ada pekerjaan yang lain, aku ingin yang lain saja. Lebih baik, aku jadi wanita penghibur saja sekalian, asal aku tidak kembali ke sana, kata Jovita. Hal itu didengar Leon, membuat lelaki itu murka, karena ia menolak di sisinya. Berikan pekerjaan membersihkan kandang kuda padanya. Sekarang, tidak usah diobatin luka-luka di tubuhnya, kata Leon. Ternyata berdiri di belakang mereka